Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Misra Al-Fadilah. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai situasi yang sekarang banyak dialami oleh semua orang atau hampir semua orang yang mengalami ini, dimana kita sudah memasuki tahun ketiga pandemi COVID-19 yang mungkin sudah lama kita bertanya-tanya sampai kapan situasi seperti ini akan berakhir dan bisa kembali seperti dulu lagi. Karena dengan adanya pandemi COVID-19 ini, maka tidak menutup kemungkinan kita bisa saja mengalami yang namanya burnout. Hal ini bisa terjadi oleh siapa saja, tetapi bukan berarti bisa kita anggap remeh atau kita anggap sepele. Karena bukan hanya membuat kita tidak produktif, tetapi pada sebagian orang burnout ini juga beresiko mengganggu kesehatan mental. Nah, pada slide ini terdapat 3 bentuk burnout. Yang pertama, kelelahan fisik, yang kedua kelelahan emosional, dan kelelahan mental. Nah, dari salah satu ataupun semua yang mungkin Anda rasakan sekarang ini, tetap waspada karena bisa saja atau tidak menutup kemungkinan Anda mengalami yang namanya burnout. Pasti kalian sudah bertanya-tanya, burnout itu apa sih? Istilah ini muncul dari seorang psikolog Amerika kelahiran Jerman. Namanya adalah Herbert J. Freudenberger. Beliau yang pertama kali memperkenalkan istilah burnout ini tahun 1970-an. Jadi, di mana burnout ini dapat terjadi pada semua orang yang diakibatkan oleh tekanan pekerjaan. Menurut Freudenberger tahun 1974, di mana burnout ini sendiri merupakan kelelahan seseorang yang disebabkan bekerja terlalu intens, berdedikasi dan berkomitmen, bekerja terlalu banyak dan terlalu lama, memandang keinginan dan kebutuhan mereka sebagai hal kedua. Jadi intinya itu, burnout secara emosi merupakan kelelahan yang terjadi sepanjang waktu, kondisi psikologis negatif yang dimanifestasikan oleh gejala fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Adapun 2 definisi ini silahkan kalian baca-baca, dan selanjutnya kita ke slide berikutnya. Oh iya, saya lupa. Sebelum kita ke slide selanjutnya, saya mau menceritakan bahwa dulu itu burnout terjadinya hanya pada orang-orang yang memiliki profesi di mana dia itu banyak mengorbankan diri sendiri untuk orang lain, banyak mengabdi seperti halnya perawat, dokter, atau profesi yang lainnya yang bersifat mengabdi. Akan tetapi makin kesini burnout itu tidak terbatas pada profesi tertentu, tetapi saat ini burnout itu juga bisa terjadi pada banyak orang yang bahkan siapapun bisa mengalami burnout kalau faktornya itu ada. Oke, selanjutnya di sini ada dimensi burnout menurut Maslow, di mana yang pertama kelelahan emosional, yaitu berkurangnya sumber daya emosional untuk kontak dengan orang lain. Depersonalisasi atau perasaan negatif dan sikap sinis terhadap penerima pelayanan satu atau perawatan dan mengurangi prestasi pribadi. Kecenderungan untuk mengevaluasi diri sendiri negatif, terutama berkaitan dengan pekerjaan. Dan yang ketiga, mengurangi prestasi pribadi atau kecenderungan untuk mengevaluasi diri sendiri negatif, terutama berkaitan dengan pekerjaan. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi munculnya burnout. Jadi ada 2 faktor di sini. Yang pertama faktor internal, di mana faktor internal itu meliputi jenis kelamin, usia, harga diri, perilaku, konsep diri, kepribadian, ataupun efikasi diri. Sedangkan faktor eksternalnya itu meliputi kondisi kerja yang buruk,
kurangnya kesempatan untuk promosi, adanya prosedur dan aturan-aturan yang kaku, gaya kepemimpinan yang kurang konsiderasi, tuntutan pekerjaan, serta hubungan sosial di tempat kerjanya itu kurang. Nah, dari situlah seseorang bisa saja mengalami burnout. Nah, pada slide ini merupakan grafik dari penelitian dulu, itu masih sangat sedikit kurang. Tapi makin kesini makin banyak penelitian tentang burnout dan peningkatannya sehingga makin signifikan. Nah, di sini terdapat 4 penyebab. Yang pertama konflik peran, yang kedua kejenuhan, ketiga identitas tugas, dan keempat kekuatan struktural. Tidak hanya 4 penyebab itu yang ada, tetapi masih banyak penyebab lainnya atau multifaktor. Jadi faktornya itu memang harus saling berkontribusi untuk bisa berhasil membuat seseorang itu menjadi burnout, seperti adanya tekanan tinggi yang terus-menerus melebihi kapasitas atau kemampuan yang dia miliki. Yang kedua, manajemen stresnya yang kurang baik, karena manajemen stres kita itu berbeda-beda ya gitu. Dan penyebabnya bukan hanya itu, tapi ada juga overwork atau setiap hari cuma yang dia lakukan itu cuma kerja dari pagi ke siang ke malam. Makanya ini merupakan faktor penyebab seseorang itu menjadi burnout. Nah, tapi jangan khawatir karena di sini ada cara mengatasi burnout ketika bekerja. Dan yang pertama, memahami masalah pekerjaan. Hal pertama yang harus diketahui yaitu memahami apa yang sebenarnya terjadi pada diri sendiri. Apabila diperlukan, kita bisa menulis berbagai kesulitan selama bekerja yang bisa membuat kita stres atau merasa stres. Nah, dari situ pikirkan solusi dari apa yang dialami tadi. Dan yang kedua, melihat sisi positif pekerjaan. Nah, meski stres dan lelah, coba pikirkan alasan kamu tetap bertahan bukan hanya pencapaian kerja ataupun tempat kerja yang nyaman. Namun jika terjadi stres, maka segeralah komunikasikan kepada atasan di kantor. Dan begitu setelah dikomunikasikan kepada atasan, mungkin setelah itu ada jalan keluar dari masalah yang sedang kalian hadapi. Yang ketiga, mencari dukungan orang terdekat. Memang burnout tidak mudah untuk dilalui, tapi kita bisa meminta bantuan orang lain untuk membantu kita melewati burnout ini. Makanya kita perlu dukungan dari orang terdekat. Jadi yang keempat, menerapkan sikap mindfulness, yaitu sikap memusatkan pikiran pada suatu yang sedang kita kerjakan. Artinya di sini kita fokus pada kerjaan itu tanpa memikirkan hal-hal yang telah berlalu dan efeknya di masa depan. Nah, mindfulness ini bagus karena dapat menarik pikiran yang kita miliki. Pikiran negatif itu bakal dibuang. Oleh karena itu, coba praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang terakhir ada menjalani hidup sehat. Di sini merupakan kebiasaan makan sehat, rutin olahraga, dan tidur yang cukup. Meski tidak sedang mengalami burnout, pola hidup sehat tetap harus dilakukan. Pola hidup sehat sangat penting meningkatkan kesehatan dan produktivitas. Jadi jangan lupa untuk mencoba. Mengatasi burnout ketika bekerja jelas membutuhkan proses yang tidak sebentar dan penuh kesabaran. Oleh karena itu, tetap semangat dan jangan menganggap masalah tersebut remeh. Jangan dikesampingkan ya. Jika benar-benar sudah terbebani dengan adanya burnout ini, cobalah pergi ke psikolog atau
minta bantuan pada orang yang profesional. Oke, sekian dari saya penjelasan mengenai burnout. Kalau terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye.